Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep ekuivalensi. Ini ada beberapa pokok bahasan, mulai dari nilai waktu dari uang, bunga sederhana, bunga majemuk, hukum 72, konsep ekuivalensi, dan penerapan ekuivalensi dalam analisis ekonomi teknik. Pokok bahasan yang pertama adalah nilai waktu dari uang. Artinya, kalau misalnya kita punya uang 1 juta pada waktu sekarang, ini belum tentu sama nilainya dengan 1 juta di waktu yang akan datang. Ini biasanya dipengaruhi karena adanya tingkat inflasi. Terus yang kedua itu adalah bunga. Bunga itu merupakan uang yang dibayarkan untuk penggunaan uang pinjaman, bisa juga diartikan sebagai pengembalian yang bisa diperoleh dari investasi modal produktif. Atau bisa saya contohkan kalau misalnya kita punya sebuah rumah yang lebih dari satu. Ini yang satunya kita kontrakkan atau kita sewakan, kita mendapatkan uang sewa dari si penyewa tersebut. Begitu juga dengan uang, kalau misalnya kita meminjamkan uang yang lebih, terus nanti ada istilahnya uang sewanya dari penambahan dari modal pokoknya. Terus yang ketiga itu adalah tingkat suku bunga atau kita sebut dengan rasio antara total bunga yang dibebankan atau dibayarkan di akhir periode tertentu dengan uang yang dipinjam pada awal periode tersebut. Misalnya, kita contohkan, jika bunga sebesar 100.000 ini dibayarkan di akhir tahun pertama untuk pinjaman awal sebesar 1 juta, maka tingkat suku bunganya adalah 10% per tahun. Jadi bunganya sebesar 100.000 dalam pinjaman dalam 1 tahun dari total pinjaman modalnya itu adalah 1 juta, atau kita kalau rumusnya adalah bunganya dibagi dengan pinjamannya 100.000 dibagi dengan 1 juta, ketemulah nanti 10% per tahun. Ada 2 jenis bunga yang kita pakai di dalam perhitungan. Ada yang pertama itu bunga sederhana. Bunga sederhana rumusnya adalah I besar sama dengan P dikali dengan I kecil dikalikan dengan N. I besarnya ini adalah bunga yang terjadi. Terus kalau yang I kecil, ini perhatikan, itu adalah tingkat suku bunganya, tingkat bunga per periodenya. Yang tadi di perhitungan sebelumnya itu adalah tadi 10%. Terus P itu adalah modalnya, induknya ya, induk atau pinjaman yang dipinjamkan kepada si penyewa tadi. N itu adalah jumlah tahun pengembaliannya atau yang jumlah periode yang dilibatkan. Misalnya temponya itu adalah 10 tahun, berarti N-nya adalah 10. Terus yang kedua itu adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu perhitungannya I besar sama dengan P dikalikan dengan I kecil. Hasilnya ditambah dengan besarnya bunga yang telah terakumulasi. Ya, di sini I besar ditambah dengan
P modalnya, ya, bunga totalnya, bunga yang terjadi ditambah dengan modalnya, ini sama dengan P dikalikan dengan N-nya, modal kali periodenya. Atau misalnya sebagai contoh saja ini, langsung kita contohkan. Untuk bunga sederhana, seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Berapa total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga jika bunga yang digunakan adalah bunga sederhana? Penyelesaiannya tadi peminjamannya adalah selama 3 tahun. Terus di sini berarti perhitungannya I besarnya itu adalah tadi rumusnya kan P dikalikan dengan I kecil adalah tingkat suku bunganya 10%, berarti 0,1 dikalikan dengan N ini adalah periode peminjamannya 3 tahun. Jadi pengembaliannya dikembalikan selama 3 tahun. Berarti 1 juta dikalikan dengan 0,1 tingkat suku bunganya, dikalikan dengan N ini adalah periode pengembaliannya, berarti total dari bunganya itu adalah 300.000. Terus total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga itu adalah modalnya P ditambah dengan total bunganya 300 tadi. Berarti total yang harus dikembalikan itu adalah 1.300.000. Itu contoh untuk perhitungan bunga sederhana. Kalau untuk bunga majemuk, ini kita contohkan, ada seseorang meminjam uang sebesar 1 juta rupiah selama 3 tahun dengan suku bunga 10%, 10% per tahun. Berapa total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga jika bunga yang digunakan adalah bunga majemuk? Penyelesaiannya di sini, bunga pinjaman tahun berjalan akan menambah jumlah pinjaman di awal tahun berikutnya. Perhitungan total pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sebagai kita urai satu persatu ya. Misalnya tadi peminjamannya adalah 1 juta. Bunganya per tahun 10%. Berarti untuk bunga 1 tahunnya 10% dari 1 juta kan 100.000. Berarti pengembaliannya pada tahun pertama itu adalah 1.100.000. Modal awalnya ditambah dengan bunganya 1.100.000. Terus untuk menghitung jumlah pinjaman pada awal tahun kedua ini diambil dari jumlah pinjaman pada akhir tahun pertama 1.100.000 ini ya, yang kolom ketiga ini. Ini terus bunganya itu dikalikan 10% dikalikan dengan 1.100.000 ini. Nanti didapatkanlah bunganya 110.000 rupiah. Total pinjaman pada akhir tahun kedua itu adalah 1.210.000 rupiah. Begitu pula untuk perhitungan tahun ketiga, jumlah pinjaman pada awal tahun pertama, pada awal tahun ketiga, ini diambil dari jumlah pinjaman pada akhir tahun kedua. Ya. Nah, ini ditarik ke sini. Ini ditarik ke sini. Nah, ini ditarik ke sini. Itu ya. Nah. Jadi bunganya pada tahun ketiga itu adalah 10% dari 1.210.000.
nilai bunganya adalah Rp121.000. Maka jumlah pengembalian atau jumlah pinjaman pada akhir tahun ketiga itu adalah Rp1.331.000. Itu perhitungan untuk bunga majemuk. Ini grafik perbandingan antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Ya, semakin panjang periodenya dan semakin banyak nilai uang yang dipinjamkan dan tingkat suku bunga yang berbeda, ini nanti akan mempengaruhi gap-nya ini. Contohnya yang biru ini adalah bunga sederhana, ya, bunga sederhana itu kan pengembaliannya di tahun ketiga itu kan 1.300.000. Tapi kalau untuk yang bunga majemuk pada tahun ketiga adalah Rp1.331.000. Artinya ada gap atau ada selisih sekitar selisih 31.000 antara bunga sederhana dengan bunga majemuk. Misalnya saya contohkan dengan perhitungan ini, ya, ini. Misalnya P-nya, P awalnya itu adalah 1 juta. Kalau atau modal pinjamannya itu adalah 1 juta. Di sini pada tahun ke-10 selisihnya itu antara bunga majemuk dengan bunga sederhana itu adalah Rp593.742. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya pinjamannya dikali 2 kali lipatnya? Apakah misalnya selisihnya ini juga 2 kali lipatnya? Kita coba ya di sini. Ini ya. Selisihnya yang tadi awalnya adalah 593.000 sekian. Ini kalau coba kita kalikan 2, nilainya adalah 1.187.485. Coba kalau misalnya ini pinjamannya menjadi 2 juta. Ya, nah ini akumulasinya 2 kali lipatnya. Berbeda kalau misalnya suku bunganya yang meningkat. Yang awalnya 10%, misalnya berubah menjadi 20%. Ya, di sini nanti selisihnya ini akan berbeda dengan misalnya kalau peminjamannya yang dikalikan. Nah, coba kita ubah menjadi 20%. Ya, 20% dengan modal pinjaman yang sama 1 juta, ini kita ubah 20%. Ini selisihnya 3.191.736 rupiah. Ini berbeda ya. Nah, jadi modal yang dipinjamkan ini akan mempengaruhi juga nanti perhitungan atau selisih dari bunga majemuk dan bunga sederhana. Dan yang kedua adalah tingkat suku bunga, yang ketiga adalah periode peminjamannya. Ini yang mempengaruhi perhitungan antara bunga majemuk dan bunga sederhana.
Pengaruh pemajemukan ini adalah perbedaan yang terjadi disebabkan oleh di mana perhitungan bunga berdasarkan peminjaman pokok atau pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya, atau bahasa awamnya adalah bunga berbunga ya. Jadi bunga pada tahun pertama digunakan sebagai ditambahkan dengan modalnya, ini menjadi pengalinya pada tahun kedua. Terus perbedaan akan semakin besar apabila jumlah uang juga semakin besar, tingkat suku bunga semakin tinggi, dan periode peminjaman lebih lama. Hukum 72 ini hanya digunakan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan agar nilai investasi tunggal ini menjadi 2 kali lipatnya, nilainya menjadi 2 kali lipatnya. Caranya cukup mudah, jadi N perkiraan berarti berapa tahun sih uang kita akan, misalnya saya berinvestasi 1 juta, ini akan berubah menjadi 2 juta, ini dalam jangka waktu berapa tahun. Rumusnya adalah 72 dibagi dengan I. I ini adalah tadi tingkat suku bunga. Oke. Kita contohkan tadi ya, 1 juta agar menjadi 2 juta dia butuh berapa tahun. Jadi N perkiraan itu adalah 72 dibagi dengan 15 karena tingkat suku bunganya 15% per tahun. Berarti agar uang investasi tadi yang 1 juta ini menjadi 2 juta, berarti butuh waktu sekitar 4,8 tahun. Dalam catatan bahwa tingkat suku bunganya ini rata-rata 15% terus setiap tahunnya. Itu ya. Ini. Konsep ekuivalensi itu didefinisikan sebagai semua cara pembayaran yang memiliki daya tarik yang sama bagi peminjam untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Ekuivalensi tergantung pada satu, tingkat suku bunga, jumlah uang yang terlibat atau P lah ya kita sebutnya, dan waktu penerimaan atau pengeluaran, artinya N. Oke, kita contohkan misalnya ini. Cara pertama, ini meminjam 1.000 ya, Rp1.000 misalnya. Pada setiap akhir tahun dibayar 1/4 pinjaman pokok ditambah bunga yang jatuh tempo. Tadi misalnya seseorang meminjam uang 1.000 dengan bunga per tahunnya adalah 10%, berarti bunga pinjaman untuk tahun tiap tahunnya 10% dikalikan dengan 1.000 di sini adalah 100. 100 berarti total pinjaman pada akhir tahun pertama ini adalah 1.100. Pinjaman pokoknya karena tadi cara yang pertama adalah dibayar, jadi pokoknya itu dibayar 1/4-nya dari total pinjaman, berarti kan 1.000 dibagi 4 itu Rp250. Berarti total pembayaran pada akhir tahun pertama itu adalah bunganya tadi Rp100, 10% dari 1.000 ditambah dengan pengembalian 1/4 dari pokoknya, berarti Rp350. Karena tahun kedua di sini pokoknya sudah dicicil atau sudah dibayarkan di tahun pertama sebesar 250 ini, berarti sisa
sisa pokoknya pada tahun kedua tinggal 750. Berarti bunganya pada tahun kedua itu adalah 10% dari 750 itu Rp75. Jadi yang harus dibayarkan pada tahun kedua itu adalah 750 ditambah dengan bunganya, bunga tahun kedua, totalnya 825. Nih. Terus pinjaman pokoknya ini kan dibagi rata ya. Jadi dibagi 4, berarti pinjaman pokoknya dibayarkan rata 250 semua. Jadi pembayaran pada total pembayaran pada akhir tahun kedua itu adalah 250 pokoknya ditambah dengan bunganya dari sisa pokok tahun kedua. Totalnya adalah Rp325. Terus di tahun ketiga di sini ini karena tadi sudah dibayarkan lagi Rp250 lagi, berarti jumlah pinjaman awal pada tahun ketiga atau pokoknya itu tinggal 500. Bunganya 10%, berarti Rp50. Terus ini dibayarkan pokoknya lagi 250, jadi total pembayarannya pada akhir tahun ketiga itu adalah 250 ditambah dengan bunganya sisa dari pokok tahun ketiga yaitu Rp50. Begitu juga untuk tahun keempat, berarti sisanya tinggal 250, bunganya 10%, berarti Rp25. Terus berarti total pembayaran pada akhir tahun keempat itu adalah Rp275. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram, di mana konsep ekuivalensinya ini ya. Jadi kita mulai dari 0, terus melakukan peminjaman, ini 1.000. Terus di tahun pertama, melakukan pembayaran sebesar pokoknya, ini jumlah pinjaman dengan bunganya 10%, berarti ini total pinjamannya adalah 1.100. Terus dibayarkan tadi pokoknya itu adalah berapa? Rp25, berarti jumlah pokoknya tinggal 750.000, berarti Rp750. Terus tahun kedua dibayarkan lagi di sini, berarti total pinjamannya ditambah dengan bunganya itu adalah jadi 825. Terus dibayar lagi pokoknya Rp25. Di tahun ketiga di sini bunganya di tahun ketiga jadi totalnya 500 ditambah dengan bunganya 10%, berarti di sini total pinjamannya menjadi 550, terus dibayarkan lagi 250 tadi pokoknya, menjadi sisanya adalah 250. Terus 250 ini ada bunga lagi sebesar 10%. 10% dari 250 adalah 25, menjadi Rp275. Berarti pada tahun keempat ini harus membayarkan sebesar 275 agar ini menjadi 0. Ini kita mulai dari 0 dan berakhir di 0. Ini yang dinamakan konsep ekuivalensi. Jadi nilai yang sama. Terus cara yang kedua, pada setiap akhir tahun dibayar bunga yang jatuh tempo saja, jadi hanya membayarkan bunganya saja. Dan pinjaman pokok itu dibayarkan kembali pada akhir tahun keempat. Ya, berarti 1.000, pokoknya 1.000, terus bunganya adalah 10%, berarti bunganya Rp100. Total pinjaman pada akhir tahun
pertama itu adalah 1.100, tapi yang dibayarkan hanya bunganya saja, ya, yang Rp100. Ini pada tahun keempat baru dibayarkan antara pokok dan total bunganya ya. Jadi pembayaran pada tahun keempat itu adalah pokok, pinjaman pokoknya dikembalikan semua Rp1.000 ditambah dengan bunganya pada tahun keempat. Pengembaliannya adalah 1.100. Kalau kita gambarkan dalam diagram seperti ini ya. 0 terus melakukan peminjaman Rp1.000. Ini jadi pengembalian pada tahun pertama itu pokok ditambah dengan bunga, ini adalah 1.100 karena hanya dibayarkan bunganya saja, berarti tinggal ini masih stagnan di 1.000, pokoknya masih utuh. Begitu di tahun kedua juga sama, pokoknya bunganya 10%, hanya dicicil bunganya saja, terus pokoknya masih tetap. Ini. Terus pada tahun keempat, ya pada tahun keempat baru dibayarkan pokok dan bunga pada tahun keempat. Ini ya, 4 ini. Ini dibayarkan semua. Loh, sampai dengan 0. Tuh, terus cara yang ketiga, pada setiap akhir tahun dilakukan pembayaran yang sama besarnya yang terdiri dari sejumlah pinjaman pokok dan bunga yang jatuh tempo. Di sini perhitungannya tadi ini kan pokoknya Rp1.000, bunganya 10%, total pinjaman pada akhir tahun pertama itu adalah 1.100. Nah, di sini pada total pembayaran pada akhir tahun yang kolom nomor 6 ini adalah nanti tidak langsung kita bahas di sini, nanti menggunakan uniform series ya di sini ya. Sementara kita terima saja bahwa nilai akhirnya adalah 315,47. Tuh. Ini ya. Berarti tadi di sini dibayarkan total pembayarannya adalah 315,47. Dikurangi berarti 1.000 dikurangi dengan total pembayaran pada akhir tahun pertama itu adalah 315, berarti jumlah pinjaman pada awal tahun kedua menjadi 784,53. Itu seterusnya sampai dengan tahun keempat. Kalau ini digambarkan dalam bentuk diagram, bentuknya adalah seperti ini. Ya, ini nanti perhitungannya itu menggunakan annual series ya, uniform dengan nanti annual series. Jadi pembayaran yang sama. Ini grafiknya, terus melakukan peminjaman 1.000, terus pokok plus bunga tahun pertama menjadi 1.100, dibayarkan tadi 314 rupiah sekian, koma sekian, jadi total pokoknya itu adalah 784,53. Terus ditambah lagi dengan bunga tahun kedua menjadi 862, dibayarkan lagi dengan nilai yang sama 314, sekian tadi, menjadi 547,51, ditambah dengan bunganya 547,51 menjadi 602,26 pada tahun ketiga, dicicil lagi, dibayarkan lagi sebesar 314, sekian, berarti pokoknya atau total pinjamannya masih sisa 286,79. Terus
di akhir tahun keempat pembayarannya atau pinjamannya tinggal sisa 315,47. Ini dibayarkan di tahun keempat. Kembali lagi dari 0 ke 0. Ini yang disebut dengan konsep ekuivalensi. Terus cara yang keempat, ini adalah pokok pinjaman dan bunga dibayarkan dalam satu kali pembayaran di akhir tahun keempat. Sini ya. Berarti perhitungannya di sini jadi langsung temponya itu di tahun keempat. Berarti di sini pokok awal itu adalah 1.000, terus bunganya 10%, di sini adalah 1.100 totalnya. Terus ini yang kolom keempat berarti total pinjaman pada akhir tahun ke-1 ditarik menjadi pinjaman awal pada tahun kedua. Terus ditambah dengan bunganya 10%, sehingga total pinjaman pada akhir tahun kedua itu adalah 1.210. Ini 1.210 menjadi jumlah pinjaman awal pada tahun ketiga, ditambah lagi dengan bunganya pada tahun ketiga, totalnya adalah 1.331. Ini total pinjaman pada akhir tahun ketiga ditarik menjadi jumlah pinjaman pada awal tahun keempat ditambah dengan bunganya menjadi total pinjaman pada akhir tahun keempat itu adalah bunga ditambah dengan pinjaman total atau pokok pinjamannya itu adalah 1.464 ya. Oke, kita bandingkan dari keempat cara tadi ya. Ini apa sistem kalau kita gambarkan grafiknya, jadi kembali lagi ke nol konsep ekuivalensinya. Oke. Kalau kita bandingkan, padahal nilainya tadi berbeda ya kalau dengan cara yang 1, 2, 3, dan 4 itu kan nilai akhirnya berbeda. Tapi konsepnya itu tetap I-nya itu adalah sebesar 10%. Di sini caranya total jumlah pinjaman pada awal tahun di sini ya, jumlah atau kolom kedua, totalnya ini kalau kita jumlah dari tahun 1, 2, 3, 4 itu adalah 2.500. Terus total bunga pinjamannya adalah 250. 250 ini kan 10%-nya dari 2.500. Oke. Begitu pula dengan yang cara kedua. Totalnya ini total pinjaman pada awal tahun 1, 2, 3, 4, ini kita jumlahkan semua. Terus bunga pinjaman untuk tahun 1, 2, 3, 4 ini kita jumlahkan. 400 ini kan 10%-nya dari 4.000 ya. Ini sama, jadi nilai tingkat suku bunganya sama 10%. Terus yang ketiga, cara yang ketiga, totalnya di sini, total jumlah pinjaman pada awal tahun 1, 2, 3 sampai dengan tahun keempat itu adalah 2.618,84. Bunganya totalnya adalah 261,88. Ini juga 10%-nya dari 2.618,84. Ya, untuk untuk cara yang keempat sama. Ini. Jadi jumlah pinjaman pada awal tahun semua dijumlahkan berapa, terus jumlah bunga untuk pinjaman untuk tahun tersebut ini sama ya 10%. Tuh.
Cara lain untuk melihat mengapa semua cara pembayaran itu dikatakan ekuivalen pada tingkat suku bunga 10% adalah membandingkan total bunga pinjaman yang dibayarkan dengan total pinjaman selama 4 tahun. Ini tadi yang sudah kita jumlahkan tadi. Ini bunganya dari cara 1, 2, 3, dan 4. Ini perbandingannya antara bunga dengan total pinjaman itu adalah 10% atau 0,1. Kesimpulannya, dengan suatu tingkat suku bunga yang sama, dapat dikatakan bahwa setiap cara pembayaran di masa yang akan datang dalam rangka melunasi sejumlah uang yang dipinjam saat ini adalah ekuivalen satu sama lain, sama ya. Nilainya ekuivalen atau nilainya sama antara satu sama yang lain, terutama tadi di tingkat suku bunganya. Ekuivalensi terjadi bila total bunga pinjaman yang dibayarkan dibagi total pinjaman menghasilkan jumlah yang sama pada cara pembayaran yang mana saja. Tadi yang pembayaran 1, 2, 3, dan 4 kan antara total bunganya dengan total pinjamannya tetap perbandingannya adalah 10%. Penerapan ekuivalensi dalam analisis ekonomi teknik itu yang pertama adalah agar dapat menentukan pilihan yang terbaik. Ini harus dibandingkan nilai, dalam hal ini adalah uang, dari masing-masing alternatif. Kita tidak bisa membandingkan nilai uang di waktu yang berbeda. Jadi harus ditarik dulu ke waktu yang sama. Misalnya nilai uang sekarang 100.000 sekarang tadi di awal tadi ya, di nilai waktu itu kan antara 100.000 sekarang ini tidak akan sama dengan nilai 100.000 di tahun yang akan datang. Penerapan ekuivalensi dalam analisis ekonomi teknik ini adalah menjadikan nilai uang dari masing-masing alternatif yang akan dibandingkan menjadi nilai-nilai yang dapat dibandingkan dengan mengkonversi, catatannya, nilai-nilai dari waktu yang berbeda-beda ke suatu waktu yang sama. Itu adalah konsep dari ekuivalensi. Ini ada hampir sama dengan tadi di cara 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini adalah menggunakan bunga majmuk. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.